di era Hansi Flick ini, para pemain senior pun diajakin untuk jadi mentor, dan para pemain muda dari akademi terutama, mereka masih bisa diajarin untuk bermain dengan sistemnya Hansi Flick, sehingga nggak ada tuh yang namanya pemain nggak mau menjalankan sistem permainannya pelatih. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audit Diskusi Bola Abal-Abal. Kita masuk lagi nih ke sesi bacot taktik, dan kali ini gua mau ngomongin lebih dalam lagi mengenai Barcelona. Nah, Barcelona cukup menarik ya. Ganti pelatih tapi langsung berubah semua, padahal pemainnya sama ya. Pemainnya sama, pelatihnya beda, outputnya pun juga berbeda gitu kan. Kok bisa nih Barcelona bisa berubah drastis kayak begini ya? Padahal cuma nambah satu pemain doang, yaitu Dani Olmo. Itu bukan pemain baru-baru banget, itu pemain lama rasa baru aja. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke tactical board. Kali ini gue mau ngebahas soal perbedaan antara sistem permainan di Xavi Hernandez, era Xavi Hernandez, Barcelona, dan juga Barcelona era Hansi Flick. Kita langsung aja masuk ke tactical board, so let's go. Oke, ini dia tactical boardnya, langsung aja ke tactical board ya. Nanti gue sedikit ngeliatin statistik, tapi lebih fokus ke sini aja. Jadi ini gue mau mulai dulu dari Barcelona era Xavi Hernandez, oke? Jadi Barcelona di era Xavi Hernandez, dia berusaha untuk masih menggunakan 4-3-3 ya, 4-3-3 ala Barcelona banget zaman dulu, tapi perbedaannya adalah kalau menurut gue ya, ini menurut gue aja ya kan, berapa kali gue nonton Barcelona gitu, dan membosankan sekali. Kenapa membosankan? Karena mereka cenderung bermain pragmatis. Kita lihat di line up-nya, ini kiper nih selalu Ter Stegen ya, kalau nggak Ter Stegen tuh Inaki Peña. Nah, Koundé yang bek kanan itu ditaruh bek tengah, duet sama Martinez, Inigo Martinez atau Pau Cubarsí. Musim lalu ada Joao Cancelo, dan dia bek kanan ditaruh bek kiri. Ronald Araujo yang lebih bagus main di bek tengah ditaruh bek kanan. Kemudian di tengah ini ada Pedri sama Fermin Lopez. Ini gonta-ganti ya, karena Pedri ini bolak-balik cedera sembuh. Kemudian di sininya sebenarnya di sininya tuh Christensen sama kadang-kadang tuh De Jong. Tapi De Jong juga suka ditempatin di bagian kiri ya, gonta-gantian sama Gundogan. Bahkan kadang-kadang Pedri tuh main di sini, main di sisi kiri nih, winger kiri. Oke, nah di Xavi dulu, Rafinha itu ditaruh di winger, Lewandowski di tengah seperti biasa, Ferran Torres di kiri, kadang-kadang Joao Felix. Jadi ini gonta-ganti nih, antara Ferran atau si Joao Felix. Nah, waktu sama Xavi, Barcelona tuh main sangat pragmatis, dan dia coba untuk emulate apa yang dilakukan oleh pelatih-pelatih Jerman macam kayak Jurgen Klopp sama Thomas Tuchel, yaitu mengandalkan serangan cepat dari sisi kiri, sisi kanan, ya switch play dan segala macam. Jadi kalau menurut gue ya, Lewandowski itu ditarik ke belakang, ya, Christensen yang seorang bek tengah dijadiin gelandang bertahan. Nah, disinilah permasalahannya. Kenapa? Karena Christensen tidak punya kreativitas. Dia bukan gelandang, dia adalah seorang bek. Ya kan, sedangkan biasanya ngisi di sini siapa? Sergio Busquets kan. Sergio Busquets pemain yang punya visi, ketenangan, kontrol bola, bisa atur tempo dari belakang. Padahal Xavi itu kan main sama Sergio Busquets ya. Jadi harusnya dia tahu kebutuhan di tengahnya Barcelona kayak apa. Nah, kemudian di sini Pedri, Fermin, De Jong, Gundo. Nah, di tengah ini juga sama nih. Mereka ini kurang dimaksimalin. Sering banget agak lebih sering di skip, dan permainan cenderung lebih flat aja gitu. Flat, kurang ada kombinasi, jarak antar pemain jauh, dan lu tahu, bola itu lebih sering ada di nih, misalkan dari sini nih, bek kanannya masuk, Lewandowski turun, nanti dia ngoper nih, misalkan yang ngoper dia ke Fermin dia ngoper ke Christensen ngoper ke sini. Nah, Rafinha sama Ferran ini terlalu lebar, ya kan? Jadi misalkan Lewandowski nih udah geser ke sini, terus balik lagi ke belakang, pasti akan long ball, ya. Kalau gue lihat Barcelona sama Xavi itu banyak banget long ball. Padahal Barcelona tuh bukan tim yang main long ball gitu loh. Maksudnya nggak ada pemain yang kayak Trent Alexander-Arnold sama Robertson juga yang jago crossing gitu loh. Jadi mereka terlalu banyak main long ball, padahal para pemainnya lebih terbiasa main bola-bola bawah, dan permainnya cenderung pragmatis, bahkan cenderung reaktif football, ya. Jadi kurang nyerang.
Sehingga Lewandowski ini nggak dapat suplai bola, bahkan dia disuruh mundur ke belakang. Padahal Lewandowski itu salah satu keunggulannya dia adalah mencari ruang dan menyelesaikan umpan, menyelesaikan peluang sekecil apapun. Dia harus dapat ruang, dia harus cari di sana, dia harus kombinasi juga sama gelandang belakangnya dia. Sedangkan gelandang belakang dia itu nggak ada. Rafinha itu di winger sering banget terisolasi. Terus kalau kiri, ya gue ganti gitu. Ada Ferran lah, ya Felix lah. Nggak konsisten. Lamine Yamal juga belum main secara reguler tuh. Maksudnya belum main di setiap pertandingan ya. Padahal dia punya visi. Jadi memang kekurangan Xavi itu adalah dia memilih pemainnya jelek. Ya, kebiasaan pelatih-pelatih muda itu tuh ya, itu mereka ngelihat pemain itu masih kurang oke lah. Ngelihat pemain tuh kayak gimana? Bukan ngelihat pemain dari luar ditransfer ke dalam, tapi isi skuadnya itu. Lu kan nggak mungkin naruh back tengah Christensen jadi gelandang bertahan begini, ya kan? Terus Jules Koundé sama Araujo posisinya ketukar begini, kan nggak. Terus dia punya Balde, eventually dia punya Gerard Martin loh, back kiri, nggak dipakai, malah Cancelo aja yang taruh di kiri, ya kan? Ya itulah kenapa Barcelona nggak jalan di era Xavi. Dia mainnya lebih pragmatis, lebih sering long ball, penempatan pemainnya juga kurang tepat, tidak bisa memaksimalkan potensi pemain yang ada. That's why Barcelona bapuk musim kemarin. Oke, itu di bawah Xavi. Sekarang kita lihat perbedaannya di bawah Hansi Flick itu seperti apa. Oke, di bawah Hansi Flick, Barcelona tetap main 4-3-3 tapi dimodifikasi di 4-2-3-1 ya. Dalam praktiknya ya, ini lebih sering begini nih. Ini back kanan kiri itu lebih mendekat ke lini tengah. Sedangkan dua center back ini difungsikan untuk pemberian distribusi bola ya. Build up serangan dua pemain ini sangat penting. Kita lihat nih, Koundé dibalikinnya ke back kanan. Ini Inigo Martinez main sama Pau Cubarsí, usia 17 tahun. Pedri baik lagi main di gelandang sentral kayak dia main di timnas, dan dia memaksimalkan Marcasado. Marcasado nih yang disebut-sebut the next Busquets katanya ya. Tapi so far dia mainnya bagus loh. Dia mainnya oke. Untuk bisa kerja sama Pedri, dia bukan Busquets banget yang bisa ngatur tempo permainan dengan ketenangan, kontrol bola yang wah gitu kan. Tapi dia kerja sama Pedri bagus ya. Jadi koordinasi permainannya jadi lebih rapi gitu. Kemudian Lamine Yamal lebih sering main di zamannya Hansi Flick. Dia belum pernah absen dari semua pertandingan yang ada. Rafinha ditaruh kiri, tapi ini hanya di atas kertas ditaruh kiri. Aslinya Rafinha itu adalah lebih free roll, sedangkan yang di tengah ini yang ke sini, yang ke kiri. Dia ini lebih free roll. Dia bisa main di kanan, dia bisa main di kiri, tapi dia lebih sering ada di kiri. Kenapa? Karena pertama, Rafinha itu pemain kidal. Tidak selalu pemain kidal itu harus main di Tidak selalu pemain kidal tuh ada main di kanan kemudian dia cutting inside ke dalam gitu. Nggak selalu seperti itu ya. Nggak selalu dia harus bawa bola ya kan, terus habis itu dia ntar cutting inside tendang begini ya, tendang begitu, atau dia crossing ke sini. Nggak selalu begitu. Pemain kiri tuh kadang dibuat pemain kiri klasik pun juga nggak masalah. Kayak zaman dulu ya, pemain kiri taruh di kiri. Kenapa? Rafinha sering banget ada di posisi pas untuk melakukan shooting, dan dia bisa memaksimalkan kekuatan kaki kirinya saat dia berada di kiri, ya kan? Jadi dia nendangnya lebih kayak begini nih, lebih kayak aku nggak bisa digeser sih. Nah, ini dia lebih dari sini, dia bisa ke sini, ya, dia bisa nendang ke sini, ya, atau enggak dia dari sini dia bisa crossing ke kaki kirinya bisa dipakai gitu loh. Jadi maksud gue, dia nggak perlu ada di posisi kanan memaksakan diri untuk bisa nendang kaki kirinya dia, karena kaki kanannya nggak gitu bagus nih si Rafinha ini. Oke, dan dia lebih free roll. Dan apa? Lewandowski dapat partner di belakangnya dia. Lewandowski waktu pas di Munchen, partner belakangnya dia adalah Thomas Muller. Nah, di sini di Barcelona itu adalah Rafinha, dan ada Lamine Yamal yang juga bisa nge-support Lewandowski dari kanan, dan dia eksepsional ya. Memang benar-benar performasi Lamine Yamal ini memang di luar nalar gitu. Ya masih umur 17 tahun berapa bulan, tapi mainnya udah kayak umur 28 29 aja. Nah, di kiri ini bisa gonta-ganti, kadang Fermin, kadang Olmo, kadang-kadang ada pemain muda yang masuk ya kan. Tapi intinya seperti ini, ya kan? Kita lihat
Kalau misalkan dari belakang, ini lini tengah ini itu di cover sama 4 pemain ini. Ada Martinez, Cubarsí, Casado, Pedri. Oke, sehingga si Rafinha nggak perlu sering-sering turun ke bawah, dia lebih fokus untuk beroperasi di depan. Kemudian back ini bisa lebih fokus ada di sisi kanannya, sedangkan yang pemain menyerangnya, wingernya itu berusaha untuk cari ruang. Jadi nggak ada job yang terlalu double-double antara pemainnya gitu, sehingga fungsi yang mereka tuh bisa berjalan dengan baik. Dan inilah yang membedakan antara Xavi sama Hansi Flick. Mungkin Hansi Flick nggak terlalu sering nguasain bola ya, nggak terlalu sering banget. Tapi yang berbeda adalah efektivitas dari serangannya Barcelona. Kita lihat di waktu lawan Bayern Munchen ya. Ini waktu lawan Bayern Munchen, kita lihat sedikit statistiknya nih ya. Statistik di semua pertandingan, lihat Barcelona nggak selalu menguasai bola ya kan, 40% doang, 60% di Bayern Munchen. Cuma dia dari 12 kali nge-shoot, 4 on target, 4-4-nya big chance, dan menghasilkan 4 gol. Itu yang disebut dengan efektivitas. Gimana peluang lu tuh nggak usah banyak, tapi pastikan itu semua menjadi peluang besar dan menjadi gol. Jadi 4 on target, 4 gol. Gak ada off target ya berarti kan kalau kayak gini. Nah ini yang nggak dimilikin lah sama Bayern Munchen di pertandingan kemarin. Mereka menguasai bola, tapi mereka nggak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Kayak begitu. Nah, itu perbedaan besar ya antara Xavi Hernandez sama Hansi Flick. Sisanya adalah non-teknis. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk komen ya di bawah mengenai Barcelona di musim ini kayak apa. Silakan tulis pendapat lu di kolom komentar. Kemudian like video ini. Jangan lupa untuk share ke media sosial lo yang lainnya ya, ke grup WhatsApp, grup Telegram, grup Line, Facebook, Twitter, Instagram, semuanya di-share. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi saat gue upload video baru. Dan jangan lupa untuk visit ke page IDN Times gue. Ya, linknya ada di deskripsi. Di sana ada lebih dari 1000 artikel yang udah gue tulis mengenai fakta-fakta menarik soal sepak bola, trivia, statistik, sejarah, head to head, profil, semuanya ada di page IDN Times gue. Oke, silahkan visit di link deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Darmantio, ciao ciao.